Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Rino. Sesuai permintaan dari teman-teman, kali ini tema yang kita review adalah tema iOS. Selain terbaru, tema iOS ini juga cukup keren buat kalian yang suka tema dengan jenis ini. Dan buat kalian yang gak suka tema iOS, next video kita udah siapin beberapa tema keren untuk Xiaomi MIUI 12. Sebelum kita awali untuk rekomendasi tema pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian bisa cek playlist yang ada di channel ini. Sekiranya konten ini cocok dengan apa yang kalian cari, silahkan jangan ragu untuk di subscribe. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang pertama, iOS 13. Tema ini ukuran filenya cukup besar, 33,8 MB dan channel oleh Ritik Sharma, masih dari region India. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget ala iOS 14, ada widget jam, hari, dan juga kalender dan perakiraan cuaca. Sementara sebelah kanannya terdapat widget untuk pemutar musik. Icon pack pada tema ini semuanya berubah dan di bagian bawah sini terdapat docksbar ala iOS. Dan untuk kiri dan kanan di sini ada shortcut atau menu pilihan untuk pengaturan di bagian home screen-nya. Ini nggak usah kita review karena biasanya kalian juga udah paham menu apa aja untuk di bagian ini. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk bar sinyal di sini jaringan menjadi 5G ya. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Tema ini juga berubah di bagian papan telepon, kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan ini ada tampilan untuk aplikasi pesan sistem. Biasanya untuk aplikasi pesan sistem dia e-message, tapi yang ini e-box. Ini cukup keren ya. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Di bagian bawah sini ada ini sebenarnya hanya gambar aja, nggak berfungsi, tapi cukup keren. Setelan pada tema ini juga ada perubahan tentang telepon, dan di sini untuk tentang teleponnya menjadi My iPhone. Untuk logo MIUI 12 pun diganti menjadi iPhone 13. Dan sayangnya, dia ternyata tembus hingga ke bagian dalam. Namun sayang untuk tema ini dia nggak tembus hingga ke bot animasi. Recent App pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk bagian kontrol volumenya. Aplikasi folder aplikasi maksudnya tulisan Google-nya, dia untuk tulisan nama foldernya dia agak sedikit ke bawah, nggak kurang simetris atau mungkin kurang pas saja. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya, karena sangat sayangkan kalau tema ini juga nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper stok Android 14. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Di bagian bawah sini terdapat shortcut center dan juga kamera. Tap dua kali di sini ada shortcut untuk pemutar musik, dan kalian bisa swipe ke bawah di sini ada control center ala iOS. Geser ke sebelah kanan di sini ada beberapa shortcut aplikasi, diantaranya adalah perakiraan cuaca, kalender dan juga jam, series suggestion, dan juga tempat-tempat yang sekiranya penting untuk kalian kunjungi. Dan di paling bagian bawah sini ada kalender untuk 1 minggu ke depan, dan ini kalian bisa mengeditnya. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua, iOS 14.3.7 Pro. Tema ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Ukuran file dari tema ini lebih kecil daripada tema sebelumnya, yakni hanya 23 MB dan channel Konstantino. Kalian bisa menemukan tema ini baik di region Indonesia ataupun di region India. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini widgetnya widget standar iOS yang belum iOS 14 ataupun belum iPhone 12. Widget jam, hari, dan juga kalender. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan nggak ketinggalan, tema ini juga menyediakan docksbar ala iOS. Control center pada tema ini ada perubahan, namun sayang untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Tema ini juga berubah di bagian papan telepon, kontak. Oke, untuk tulisan
kontaknya di sini lebih keren tema yang sebelumnya daripada tema ini ya. Dan ini adalah tampilan untuk detail kontaknya. Detail kontak baik pun untuk kontak dia masih menggunakan tampilan yang standar. Aplikasi pesan sistem. Dan di sini untuk aplikasi pesan sistemnya dia message ya. Kalau yang tadi kan e-box, ada juga yang e-message. Dan ini cukup keren dan tema ini juga tembus hingga ke bagian aplikasi pesan sistem di bagian balon catnya. Setelan pada tema ini juga ada perubahan untuk tentang telepon dan di sini untuk setelan dia jadi bahasanya bahasa Italia kalau nggak salah. Nah, ini tentang teleponnya logo MIUI 12 di sini juga diganti menjadi iOS 14.3.7 Pro dan sayangnya nggak tembus hingga ke bagian dalam. Kontrol volume pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk recent app-nya. Di bagian sini ada perubahan. Kalian misalnya itu untuk tombol cleaner-nya menjadi logo iOS. Aplikasi folder, nah kalau yang ini dia pas. Untuk tulisan Google-nya dia ada di bagian luar, tidak kepotong setengah untuk background di bagian aplikasi foldernya. Dan oke, kita lanjut untuk lihat di bagian lock screen-nya. Di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen, dan di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Dan di bagian bawah ada widget standar iOS, center, dan juga kamera. Tap 2 kali. Sayangnya di sini tidak disediakan untuk shortcut pemutar musik. Swipe ke bawah di sini ada control center ala iOS, dan kalian juga nggak bisa menggeser ke sebelah kanan untuk menampilkan beberapa series suggestion. Dan oke, kita lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga. Untuk rekomendasi tema yang ketiga ini cukup keren, iOS Icon Flex. Tema ini untuk ukuran filenya lebih kecil daripada tema-tema sebelumnya, yakni hanya 22,6 MB dan diserah oleh Konstantino, masih dari desainer yang sama tema sebelumnya. Dan tema ini juga masih ada dari region Indonesia ataupun region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget, ada widget jam, hari, dan juga kalender. Sementara untuk jamnya dia jam analog ya. Icon pack pada tema ini semuanya berubah. Untuk icon pack-nya dia keren ya. Ini stock icon pack iOS dark ya ataupun black. Dan untuk wallpapernya di sini juga dual tone ya, ada warna cerah dan juga warna hitam. Dan tema ini juga merubah di bagian control center. Untuk control centernya ada lebih bervariasi, lebih berwarna ya. Dan sayangnya untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini lebih simpel, untuk tulisan kontak dan juga call-nya dia hampir sama seperti tema yang pertama. Kontak, detail kontak pada tema ini ada perubahan. Aplikasi pesan sistem pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk ketampilan di bagian balon catnya. Untuk di bagian luarnya di sini masih ya sama ya, Misaiki. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya, sama seperti tema-tema sebelumnya. Di bagian bawah sini yang ada variasi yang cukup keren, hampir mirip seperti yang ada pada iPhone sesungguhnya. Recent app pada tema ini dia ada perubahan, untuk tombol cleaner-nya sama seperti tema sebelumnya, logo iOS. Sayangnya untuk kontrol volume tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan pada tema ini dia sayangnya sebenarnya ada perubahan karena nggak terlalu ketara ya untuk perubahannya. Dan untuk tentang teleponnya di sini iOS Black. Dan sayangnya dia nggak tembus hingga ke bagian dalam. Dan lagi kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Sementara di bagian bawah shortcut aplikasi seperti center dan juga kamera. Dan ini adalah shortcut wajib untuk tema iOS. Di bagian bawah sini, atas ini kalian bisa swipe ke bawah. Di sini ada control center ala iOS dan tap 2 kali. Sayangnya untuk tap 2 kali dia tidak ada untuk shortcut pemutar musik. Untuk geser ke kanan pun dia nggak ada shortcut untuk beberapa tampilan aplikasi seperti Siri Suggestion dan aplikasi lainnya. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Karena tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi WhatsApp dan juga bot animasi. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang terakhir atau rekomendasi tema yang keempat. Dan dari ketiga rekomendasi tema yang telah saya review, menurut saya tema ini adalah tema iOS yang paling keren. Selain paling keren, tema ini adalah tema terbaru di bulan September.
iPhone 2012 V12. Tema ini berukuran file 30,8 MB dan standar Constantino. Constant 2011 ini sebenarnya masih sama ya, Constantino atau satu lagi siapa itu yang cewek itu sebenarnya masih sama atau masih dari satu grup desainer yang sama. Tema ini bisa kalian temukan di region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini pertama kali kalian mengaktifkan ada pilihan untuk menentukan widget mana yang akan kalian gunakan. Sebenarnya fungsinya sama, namun sayangnya jika kalian sudah memilih salah satu fungsi dari widget ini, kalian nggak bisa kembali ke menu seperti ini. Jadi kalian harus menerapkan ulang temanya baru keluar tema menu pilihan untuk pilihan widget. Dan oke, kita akan pilih salah satu untuk fungsinya itu sama ya. Nanti saya akan jelaskan di bagian dalamnya. Oke, kita pilih yang ini aja. Dan oke, ini adalah widgetnya. Dan untuk widget ini kalian bisa menggantinya dengan cara mengetap di bagian sini. Oke, ada banyak sekali widget pilihan, hampir semua ya untuk widget iOS 14 itu ada di sini. Begitu pula untuk ketampilan widget yang kontak standar 2 itu juga sama untuk widgetnya, bisa kalian ganti-ganti dengan cara mengetapnya. Icon back pada tema ini semuanya berubah dan tema ini juga menyediakan docksbar ala iOS. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Walaupun untuk indikator baterai dan juga bar sinyalnya perubahannya hanya sedikit. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Tema ini juga berubah di bagian papan telepon, kontak, dan untuk tulisan kontak dan juga call-nya di sini lebih simple ya, namun terlihat lebih keren. Dan ini adalah tampilan untuk detail kontaknya. Pada detail kontak di sini ada perubahan. Aplikasi pesan di sistem pada tema ini juga ada perubahan sama seperti tema-tema sebelumnya. Untuk di bagian bawah sini dia ada ini cuma dummy ya, ataupun hanya pajangan aja sama seperti tema-tema sebelumnya. Dan di bagian luarnya dia masih lagi nggak seperti tema yang pertama tadi yang e-box. Setelan pada tema ini juga ada perubahan. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini diganti menjadi iPhone 2021. Dan sayangnya dia nggak tembus hingga ke bagian dalam. Dan sangat disayangkan kalau tema ini juga sama seperti tema sebelumnya, dia nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Kontrol volume pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar, dan ini adalah tampilan untuk recent app-nya. Di bagian cleaner-nya sama seperti tema-tema sebelumnya, ganti menjadi logo iOS. Beralih ke bagian lock screen, untuk di bagian lock screen dia wallpaper-nya berbeda, dan ini wallpaper-nya stok terbaru untuk tema iOS. Control center ala iOS. Dan geser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa shortcut aplikasi sama seperti tema yang pertama. Perakhiran cuaca, widget jam, event, Siri suggestion, dan kontak ataupun shortcut kontak favorit. Oke, sayangnya, untuk tap 2 kali kalian bisa mengetap 2 kali untuk pergi ke kontrol pemutar musik. Dan oke, itu tadi 4 rekomendasi tema iOS terbaru. Kritik dan saran silakan kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.